Lulusan nomor 3. Kan Lulusan dia sekarang. Lulusan namanya. Ya? Lulusan. Setelah IG-nya kehack. Saya ingat gue IG-nya kehack soalnya. Makanya sejak kapan gue ada Lulusan. Lulusan? Siapa ini? Ternyata 663. Ternyata Jeki. Jeki. Tapi kita lihat aja teman-teman kalau kita masuk di game pertama di match ketiga kita, match terakhir hari ini antara OG dan juga Bigetron by Vitality. Pei dan Long langsung di ban dan juga Florentino 8 tahun. Wah, gelo bro. Florentino-nya di ban loh, karena memang kita tahu ya Florentino yang di tangan Hans itu bagus. Dan jangan lupa juga, dia adalah salah satu legenda hidup yang masih ada sampai sekarang. Dia berada di Honor of Kings, dan kita ngeliatnya sebenarnya dari Bal sendiri juga rivalitasnya ada sempet. Tapi seingat gua Bal itu dulu mainnya di tier 2-nya dia. Dan oke, Bigetron by Vitality mereka mendapatkan first pick, masuk menuju ke Zhang Fei. Yixing masih terbuka, bahkan kalau misalkan mereka mau main Lady Sun juga untuk menghemat draft mereka masih bisa banget. Iya, ini dari sisinya OG sih nggak tahu ya Fly Arthur, karena kemarin kan kita ngeliatnya Niel yang main Lorion pas KWC. Apa nih dari sisinya OG sendiri, tapi Cica dulu yang diamanin untuk Aham. Ini cukup jarang ya kita ngeliat Cica di sisi Aham, biasanya dia lebih main yang range, main early, main Flowborn. Dan Lapu-Lapu tangan 663 yang ya jadi salah satu andalannya juga sih Lapu-Lapu, Zhang Fei, staple tank roamer lah di Honor of Kings. Ya, dan ini kuat banget sih sebenarnya early dari OG ya, karena memang Lapu-Lapu sendiri kan punya pasif untuk nambah stats defense kawannya, terus juga Cica di early kuat banget. Jawabannya sih juga nggak kalah gila ya ini ya dari Bigetron. Erin Haya. Erin Haya. Nah, dilihat dari Erin Haya, sebenarnya dua hero itu adalah hero yang sangat fleksibel untuk lo mainnya disengage atau bahkan untuk lo mainnya engage pun dia masih bagus ya untuk Erin, apalagi dengan adanya skin terbarunya dia yang masak-masak itu yang lempar kue itu tuh jadi sakit banget damage lu, gua nggak tahu kenapa ya. Kayak apakah itu perasaan gua doang? Ini psychological effect dengan skin baru. Gua ada lagi. Tiba-tiba perih mata saya. Iya, dan Lorion kan, ya dari OG Fly Arthur tapi kali ini yang main, jadi harusnya kita lihat performance yang berbeda tentunya dibandingkan dengan Niel yang dipakai saat di KWC bersama Lapu-Lapu. Jadi ini combo yang solid juga untuk dibawakan. Dan ngomongin dari Bigetron, Haya pick kali ini menurut gue juga cukup oke, karena biasanya kan kita suka kritis ya kalau nyuliknya kayak nyulik tank, nyulik Zhang Fei, nyulik bayaran. Cuma kalau di sini Lapu-Lapu yang diambil, ya artinya mereduce kayak shielding yang dipunya sama OG juga. Jadi salah satu opsi yang cukup oke dari Bigetron untuk ngamanin Haya. Iya, ini agak susah sih buat ditangkap ya menurut gua dari Erin itu sendiri. John baru balas DM gua. Gua kan nge-DM John kan tadi kan. John, where are you? OG need you, gua bilang gitu kan. No man, I'm UTS katanya. Lucu banget. Lagi ujian dia. Iya, yeah, good luck John, good luck John, ditunggu ya. Benar, ditunggu S1-nya. Oke. Dilihat sebenarnya kalau misalkan dari kombonya pun OG di sini quite nice menurut gua dengan membawa Lorion sebagai sisi follow up ya, karena memang kan di sana ada Lapu-Lapu juga ya sebagai initiate utama. Cica di early juga kuat banget. Ini jadi kuncian nih sebenarnya nih yang apa yang dibilang sama Piscalodi guys, kayak landing phase, Lapu-Lapu Cica itu kuat buat nabrak-nabrak di awal, itu bagus banget. Tinggal dilihat aja nih, tahu-tahu nanti potensi dia main Fate-nya bakal kebuka apa enggak, karena Fate masih terbuka, belum di-ban. Sementara itu Jing di-ban, begitu juga Zilong di-ban, berarti Luna masih ada, Luna potensi keluar. Iya, tapi gue setuju sih sama Fate Tahu-Tahu yang dimention sama Fiska, karena itu bakal gede banget punishment di area bot side-nya dengan adanya Star Felling Arrow, terus nanti finishing ada Hardened Jade Seal. Sementara dari Bigetron mereka butuh satu jungle dan Fate-nya diambil. Nih juga satu nice move sih. Bagus lagi. Iya, kayak ya Zhang Qiu juga kemarin KWC karena nggak kebagian Fate aja, itu nggak, Fate-nya kan nggak keluar, nggak boleh dimainin kan. Benar-benar. Saat KWC bersama dengan Fatih untuk melawan Bayern nih juga cukup standar untuk ngasih punish di lane-nya. Karena kalau misalnya ngeliat OG, Augran kayaknya agak susah sih, maksudnya dari Lorion atau Lapunya itu yang banyak ngebantu Clash Lane. Karena di 2 match awal kita tuh kayak punishment Clash Lane tuh jadi tema hari ini. benar. Kayak Malon, si 00. 0-0 ya, itu benar-benar dimatiin sih Clash Lane karena memang sekrusial itu guys.
Dan kalau misalkan pacar kalian role, wow, Aguda. Aguda sih oke sih ya untuk mereka main fight, tapi ya perlu digarisbawahi only fight ya. Only fight. Karena kalau misalkan mereka nggak bisa main yang nge-fight, itu bakal bahaya nantinya. Kenapa? Karena Fate sendiri itu adalah hero yang very very objektif. Lu mau ambil tower, lu mau ambil monster gitu kan, semuanya bisa dikuasain sama Fate gitu. Sementara kalau misalkan fight, kayaknya Aguda tuh susah buat ditangkap sama Fate. Iya, tinggal gelinding kabur ya. Tapi ini dia di match ketiga kita, game pertama Bigetron by Fatality versus OG dari draft deh. Fiskality kira-kira lebih condong ke yang mana? Gue Ogres lagi kali ini. Ogres. Ogres semuanya aja ERS ya. Pendukung. Kagenders. Genders. Kalau dari draft ya, gue ngeliat di sini 70 Bigetron, 30 OG. Oke, kenapa bro? Kok lu bisa? Lu kan Ogres bro. Gue ngeliat punishment-nya sih, kayak punishment-nya dengan adanya Fate, terus juga Erin, range yang dipunya juga kuat, terus kayak kalau OG-nya, nge-kiting-nya tuh potensinya gede banget. Ya. Dan kalau misalnya terlalu dalam ada Zhangfei Outburst di situ. Jadi ini masih teori-teori yang what if yang perfect skenario ya. Tapi kalau misalnya OG bisa mancing, kayak tadi kita kan ngeliat di beberapa skenario Outburst-nya kepake duluan, skill placement-nya dari Bigetron bisa dipancing duluan, ya OG juga bukan yang nggak ada kesempatan ya. Mereka tuh lumayan menguasai dalam segi strategi straight push gitu teman-teman. Jadi kayak mereka menang fight 3 kalah, mereka push all in, itu udah pasti bakal dapat sesuatu hasil yang lebih maksimal dibandingkan dari Bigetron by Vitality. Tapi Bigetron, mereka main splitting push, itu gila banget. Mereka bawa Fatih, mereka bawa Fate. Hero clear cepat di mid. Jadi kayak ya sebenarnya punya plus minus gitu. Jadi kayak gue juga bingung kalau misalkan ditanya lebih bagus yang mana. Cuman ya pilihan gue kalau misalkan mereka bermain dengan plannya, apalagi di sini OG seperti yang tadi gue bilang mainnya straight push, itu sih harusnya mainnya bagus. Karena Agudo sendiri itu bisa jadi salah satu kelemahan dari Fate. Kenapa? Karena Agudo itu damage-nya ya 1.5 kali gitu kan. Karena kan ada beruang di sana, ada furball-nya. Terus juga dia juga damage output dari attack speed juga kencang. Dia bisa nge-reach Fate yang ada di atas tembok. Jadi menurut gua ini jadi pilihan terbaik sebenarnya buat ngelawan. Yang penting fight and fight. Iya, fight. Kita lihat aja di match ketiga kita di hari ini. Di game yang pertama antara OG melawan Bigetron by Vitality. Siapakah yang akan mendapatkan game pertama dulu? Itu dia. Makanya OG ini harus fighting. OG harus fighting. Karena kalau misalkan OG nggak fighting ini bahaya, Ger. Maksud gua ya, tapi kan aman, nggak ada orangnya. Oke, kita lanjut lagi di mana dari OG sendiri. Mereka harus merealisasikan apa yang Piscalo dibilang, dari ini dia skin I want to change the world. Lawan Fatih, Golok siapa yang lebih ngeri di sini ya? Waduh, tapi Golok kayak Inuyasha sih lebih serem ya guys. Nyala warna merah gitu, bahkan di sana ada flash out dari Bal untuk cabut. Takut banget ya, karena memang di sana Fly Arthur udah siap buat menyergap Fatih ini. Ya, ini pattern yang sering kita lihat ya, priority area atas, tapi Hans coba untuk melakukan trading dulu, paksa dari Balnya itu nggak bisa nyentuh lane-nya. Saiga merahnya ini bener-bener nge-punish, tapi sebenarnya gue bakal banyak nyorot atau fokusnya teman-teman kita bisa ke Lorion, karena hari ini Lorion di hari ini tuh kayak belum nemu yang bener-bener kombonya jalan ya, kayak Sterinanya hit or miss lah. Kayak tadi kalau misalkan di sisi Karsten sih lumayan susah ya, karena kan hero ngeblingnya banyak, hero ngedashnya banyak gitu. Tapi tetap tadi lawannya tuh kalau di match gua ya itu Yang Jen. Jadi Yang Jen yang jadi prioritas buat di knock up. Iya. Gua nggak tahu kalau yang di match 1. Gua udah tadi saya kerja. Oke, dilihat dari Aguda sendiri udah masuk menuju ke bagian mid lane kali ini. Aguda kalau ditempel pakai pasifnya Lapu sih jadi keras juga ya. Iya, itu dia tuh penambahan shielding ya. Iya. Ini nih makanya ini 663 posisinya harus benar-benar tepat. Dan kalau misalnya ngelihat di sini Bal udah mulai coba gerak ya, coba jalan, coba mungkin ngasih informasi di area jungle kalau ada yang bisa diambil. Makanya di situ Hans beres clear wave langsung balik lagi ke jungle-nya, itu mastiin kayak dari Bal itu nggak ngasih info ke Zhangqiu. Gelo, Hans menjadi pemain pertama di IKL yang sudah tampil sebanyak 150 kali. Wah. Tapi di saat yang bersamaan 663 juga dapetin first blood. Itu dia ke arah Dispo nunjukin, itu dia veteran di area Rom juga ada nih. Ada itu. Saya juga trial di Bigetron pada saat itu gitu kata 663. Enggak ya? Waduh, enggak ya. Bercanda ya tonton ya. Enggak tahu itu trial bener apa enggak, tapi bakal ada disengage dari cecanya Ahem.
Ahem sih quite nice untuk di early game. Josh Mobilization coba body pop up dan akan langsung mengarah masuk menuju ke bagian seorang Bal. Namun sayang sekali damage yang dibuka dari Bal terlalu sakit dan Bal pun perlu pulang. Resiko terlalu tinggi Agudo main di early sebenarnya. Tapi Agudo ya plus poinnya di early juga gitu karena dia bisa nge-bruce tower dengan 1.5 kali damage-nya dia. Ya, dan ini dari play ya. Tadi 663 dapetin kill di bawah. Harusnya tadi juga ada Cica sama Fly Arthur ya. Makanya itu coba untuk setup Osteri Knight-nya kena. Nice. Cuma di situ Jeki sih nggak ngasih killnya ke Ahem ya nggak apa-apa. Saya kira first blood. Itu dia tuh, Lorion Bogor ya. Gokil. Seinget gue Arthur ini player Bogor ya. Sama kayak Easy Tail soalnya. Dilihat, soalnya waktu itu third party gue sempat nge-cash ketemu sama mereka. Ketemu sama mereka. Iya, makanya tadi saya ada statement itu ya. Dan kita lihat di sana ada bus checking, kembali lagi dibuka dari Dispo. Membuka Leaping Savior untuk dirinya sendiri, pulang menuju ke area belakang. Karena screeningnya nih agak ngeri sih sebenarnya ya dari Bigetron by Vitality. Karena mereka hanya mengirim Zhangfei saja yang bisa screening. Sementara itu sisa-sisa hero-nya nggak ada yang bisa screening. Dan kayak yang tadi gue sempat mention, kayak mostly pergerakan dari OG di sini di early pasti bakal lebih dominan dibandingkan dari Bigetron by Vitality. Apalagi kalau udah nge-stick mereka tuh kuat banget pasti ya. Dan ada yang terpisah, Liu San mencoba untuk balik. Kena knock up hampir dari Tyrant itu sendiri. Namun sayangnya 4 player dari OG sudah mulai berkumpul di Riverside kali ini. Iya, ini nggak mau ngasih sih karena Tyrant tuh di-secure gampang banget dengan Jet Seal, tapi Hans di area mid itu bersama dengan Tau-Tau. Damage-nya ke arah Tau-Taunya cukup besar. Cuma sekarang akan dipanis lagi, stamina-nya ke arah belakang dikombinasi dengan Raging Sea, tapi nggak ada follow-up-nya. Malah 663 yang tumbang. Tapi player-player dari Bigetron by Vitality juga low ball, nggak bisa selamat di hadapan dari Hans. Menjadi 1 tukar 1 untuk kedua sisi. Ya, gue tahu di sini Hans memang lagi kuat-kuatnya dan bahkan di sana sudah ada electrifying charge untuk mendapatkan beberapa lifesteal. Namun sayangnya dari OG hanya mendapatkan 1 tukar 1. Bal ditukar dengan Liu San. Ini menjadi pertanda baik sebenarnya untuk OG karena mereka menang trade. Clash Lane ditukar Romer. Dari segi gold aja udah pasti cuan. Dan juga dari gold gain yang dipunya Bal itu akan berhenti sedikit. Tapi emang Bal ngeri banget tadi. Masuk duluan langsung hit to hit barengan sama si Byron-nya. Terus Agudonya malah nempel Byron. Ya udah ya, wassalam kenanya ke Agudo jadinya damage-nya. Iya, kena splash damage-nya tuh dari masifnya ini Fatih. Dan sekarang ini bakal coba untuk dikontes kembali dari Tyrant. Masih ada stand hindanya, kena rejasinya ke arah Zangkyu. Zangkyu-nya berhasil ditumbangkan dan Tyrant-nya pun nggak bisa diambil. Fly Arthur lah yang berhasil meng-secure objektif tersebut. Gila, Arthur ini ngeri banget teman-teman. Dan bahkan lo lihat di sana di area mid lane udah ada Bal dengan Secretary Blessing-nya menggila dan akan langsung dilawan dengan ada return of the Armmaster, ditabrak dengan Island Blessing. Namun sayangnya Bal ditembak dengan adanya 1 round. Dan kali ini OG mereka berhasil mengamankan outer tower di mid mereka, tapi tidak nampaknya di bagian farm lane karena terlalu sekarat dan akan langsung hilang dimakan siege minion. Ya, OG ini fight-nya kelihatan mereka udah lebih solid ya di game pertama ini. Cuma Bigetron langsung ngerespon dengan cara mereka juga mainin makro. Tower push-nya kuat dari Bal yang tahu susah untuk join team fight di kondisi kayak gini. Healing tower, di area bawah juga wave di push. Itu yang maksa kayak OG, kalau misalnya mereka team fight-nya nggak optimal, nggak 4 pemain, nggak 5 pemain, itu benar-benar pincang sih, susah untuk team fight. Makanya itu pengorbanan yang dilakuin sama OG dan bayarannya adalah tower-tower mereka. Yap. Dan tower itu jadi satu hal yang paling mahal di game ini ya teman-teman. Karena memang trade antar hero dan tower tadi di match gua nge-cash match 2 sih sering gak worth it ya. Karena ya kalau hero bisa spawn, tower nggak bisa spawn guys. Dan dilihat dari area mid lane, udah ada tabrakan lagi yang akan langsung dilakukan dengan Island Blessing. Dan tadi sempat ada Storm Strike juga yang dibuka. Dispo langsung mengeluarkan dia punya ultimate Unblood Outburst dan akan langsung disengage menuju ke area belakang dari OG. Karena apa yang mereka mau sudah didapat, yaitu adalah triggering the ultimate. Iya, dari tadi Dispo tuh nahan Outburst, tapi tunggu dulu dari Bal. Oh, fokusnya ke arah furballnya, karena tahu-taunya balik lagi. Tahu-taunya masih coba untuk balik, tapi Babcock itu hanya sebagai bait semata karena Raging Sea-nya connect. Terlalu lama dari Bal. Coba mengejar Tau-Tau, meskipun trade-nya adalah tower lagi dan ujung-ujungnya berhasil ditumbangkan dari sisi Bal. Yap, dan bakal berlanjut lagi dengan force field suppression yang dibuka dari seorang Hans. Nih gue demen nih kalau kayak gini nih, kita buktikan caster salah. Hey, mantap OG. Dan dilihat nampaknya di sana ada lagi engage yang dibuka oleh seorang Zangkyu dan itu dia Fly Arthur. Terlalu jauh dari kawan-kawannya sehingga akan langsung dimakan oleh tim Bigetron by Vitality dengan adanya satu lagi spawn enhance wave di tiap lane-nya. Bigetron by Vitality bisa melakukan splitting push ditambah dengan mereka membawa Fatih dan juga Zangkyu dengan Fate jadi lebih mempermudah side lane push-nya mereka. Iya, ini tim fight sih dimenangin sama
sama OG ya, cuma gue ngeliat di sini map control yang bisa diambil alih kembali sama OG karena Overlord-nya tadi diambil di tengah balnya itu jadi distraksi, coba dapetin tahu-tahu. Dan di sisi lain juga Fly Arthur diculik karena dia cuma untuk set trap padahal temen-temennya jauh, tapi sekarang coba outburst yang ada dibuka, Raging Sea juga sebagai balasan dan langsung saja Laurel Bloom di antara tengah-tengah, tapi masalahnya terpisah pemain-pemain dari Bigetron. Coba targeting ke arah Lanfang, tapi Lanfangnya masih bisa selamat di area midnya. Hans coba menggila Zangkyu yang menjadi korban di area belakangnya, sekarang berhasil di close game-nya sama Aham. 663 memang menjadi korban, tapi Aham coba untuk 1v1, dia bisa di satu, coba dapetin yang kedua, triple kill dari Aham, ace untuk OG. Gila banget, Aham di sana lagi gak pakai Return of the Almaster loh itu. Iya. Bisa dapetin triple kill dengan HP 1% remains. Aham datang dari Jawa Barat dan langsung membabat habis player dari Bigetron by Vitality, guys. Nih, lu lihat dah, Liu-Liusan sama Aham datang tanpa Return of the Armaster. Bahkan dia itu cuma ngait-ngait biasa dan dia nggak pakai skill yang buat executing arrow-nya. Iya, dia nggak pakai Starveling arrow-nya loh, itu masih mode kapak. Iya. Wah, gila banget Aham ini, guys. Aham ini ngeri juga sih, tapi 663 juga. Ya, Island Blessing Flash-nya tuh kayak ayo masuk dan Ahamnya percaya. Combo duo Jawa Barat nih gila banget. Sekarang memang. 3 ada Fly Arthur lagi. 3 ya, ada Arthur ya. Beliau dari Bogor, Jawa Barat juga, bener juga nih. Kacau, guys, kacau men. Farm laner dan juga roamer combo yang sangat baik di fight sebelumnya. Dan bahkan sekarang dari OG sendiri, mereka udah mulai berpaling masuk menuju ke bagian Tyrant kedua di dalam game ini. Tidak ada perlawanan dari Bigetron by Vitality, bahkan ketika mereka membawa Fate pun tidak ada kontes objektif. Dispo nampaknya masih gemetar beliau dengan debutnya. Iya, padahal tadi sebenarnya outburst-nya agak rancu sih dari Bigetron. Di situ Dispo emang buka outburst kena ke arah 2 di counter Raging Sea. Tapi dari Bigetronnya juga ya udah mereka sebenarnya pengen kiting, tapi Dispo-nya masuk di situ sama Zangkyu dan sayangnya Zangkyu kan jadi korban pertama ya. Jadi dia nggak ada executing power. Dan sekarang ini coba dibalikin lagi sama OG, dia map control yang tadinya coba diambil sama Bigetron by Vitality dengan adanya Shadow Tyrant ini. Oh my god, Shadow Tyrant pertama di dalam game OG. Bigetron by Vitality, look at that ball. Ball menahan semua damage-nya. Fate pun datang dari area sebelah kanan. Namun nampaknya ini akan menjadi fight yang kentang karena antar kedua tim sendiri tidak akan all out. Ball tidak memiliki stagger 3 blessing. Begitu juga dari Fate harus reset positioning. Dan kali ini Dispo berubah menjadi manusia biasa yang makan nasi. Dan dari OG sendiri, mereka punya kesempatan untuk menguasai Pet Shadow Tyrant. Iya, cuma harus hati-hati sih sama Zangkyu. Di sana seal-nya masih ada untuk ngamani. Tapi posisinya bal ketahuan. Di sini dia langsung flash. Masalahnya udah terjebak. Dan coba digocek tadi dari Sterilite-nya. Bukan masalah karena kalah jumlah. Dan lihat Liu-Liusan di sana nge-zoning biar teman-temannya nggak bisa backup. Gila, Fly Arthur cepet banget untuk mereka melihat adanya kesempatan kill. Dan Bigetron by Vitality kehilangan bal. Dan bakalankah di game kedua teman-teman Fredika bermain? Waduh, Frederica langsung turun kah? Tapi ini udah 10-3, perbedaan gold juga udah menyentuh angka 4.000 plus Shadow Tyrant yang diamanin. Dan Bigetron, early mereka yang udah ngamanin semua outer tower, ini sekarang udah mulai bisa dibalesin sama OG. Nah, itu dia. OG sudah lumayan menguasai banyak hal. Kill point, gold network, dan bahkan sekarang dari Hans. Pede banget untuk maju menuju ke area depan sendirian. Karena memang dia punya shield yang lumayan tebal. Dan dilihat dari Genmite pun masih belum terlalu banyak mau melakukan move. Crescent Wave yang dia punya, damage-nya belum sesakit itu ternyata. Iya, ini juga Zangkyu juga serba salah ya. Kayak yang tadi kita bahas pas drafting. Sopernya banyak yang bisa ngeris dia walaupun ada di tembok. Dan sekarang push dari Tao-Tao sama Aham sih udah mulai sulit ya untuk ditahan. Kecuali mainnya split push kayak gini. Iya, mereka harus split push mau nggak mau ya kan. Karena memang fight dari OG ini sekuat itu teman-teman. Kita tadi udah sempat prediksi di bagian fight, di bagian draft sorry maksud gua. Dan bahkan sekarang 3-10 remains dan kali ini sudah mulai tertangkap Tao-Tao dan Dispo gagal menangkap player dari Attack Titan. Eren di sana akan langsung diperlambat dan bahkan langsung kena knock up dan bahkan kali ini mereka kehilangan Genmite dan kali ini Bal pun tidak bisa maju ditahan oleh Hans. Hans datang secara tepat waktu dan hilanglah 3 player dari Bigetron by Vitality. Eren dan Fate remains dan kali ini Inner Tower menjadi
dari Jaran Fate. Namun sayangnya OG, they got the high ground tower sebentar lagi. Iya, Zangkyu juga udah coba ini, cuma nahan, coba untuk nge-clear wave-nya biar nggak bisa nge-push di area mid. Cuma lihat Fly Arthur ganggu biar dari Zangkyu Erin nggak bisa sendirian. pulang. Dan Erinnya sendirian dan nggak masalah. Di atasnya udah half HP, mereka bisa gerak ke area Overlord. Wah, ini OG sih team fight-nya mereka dan Bigetron by Fighter ini sayang Disco. Iya. Outburst-nya kebuka early dan ketika OG-nya mutar, itu 663 nemuin celah kena 2 langsung Flash Island Blazing lagi. Look at that damage, though. L'Oreal belumnya nggak ada damage. Padahal di sana hanya ada Aham dan juga buff biru. Aham dan buff biru. Aham dan buff biru, teman selamanya, sahabat selamanya dia kayak di konten saya dan Vesaka. Tapi iya sih, ini tadi Lantung salah-salah kena Star Falling Arrow sih, execute juga itu. Dan satu Overlord berhasil diamankan, mid high ground juga berhasil di-push. Dan dengan mid Shadow Overlord yang dipegang sama OG, ini meminimalisir kayak Bigetron kalau mereka mau split push, Vanguard Pet-nya tinggal dibuka. Betul. Let's go guys, 30.000 viewer guys. 22.000 cuy sekarang cuy. Let's Respect, respect. Let's go, let's go, let's go. Tapi kok ini komen gue bahasa Inggris semua kayak lihat ya. Waduh. Saya salah buka HP nampak ya guys. Dan bahkan kali ini Faye tertangkap ya. Ampun, Yono hilang. Ini menjadi pertanda buruk untuk Bigetron by Vitality. Karena mereka membutuhkan jungler ketika posisi kayak begini. Push dari OG sudah akan dilakukan di depan mata. Karena Darkness Pet di area bawah akan membantu mereka mendapatkan high ground tower kedua. 10% tambahan damage itu penting banget, ditambah ada Vanguard Overlord juga nampaknya saat ini, Ger. Iya, di bawah ini bakal di-push. Memang ada wave clear yang cukup kuat, tapi lihat di area atasnya, Hansnya cuma untuk jadi distraksi aja. 2 high ground tower, Bal masih ada di sana, masih ada Gen Mid juga, jadi clear wave cukup kuat. Kecuali ada inisiasi yang mencoba dibukakan, Outburst-nya dibuka, targetnya ada yang terculik di sana dengan aja Moonscape Mires, tapi lihat siapa yang terjebak, yaitu Dispo. Karena dia udah gak ada mode Titan, dan fokus Jakara dari Crystal OG mengamankan game pertama atas Bigetron by Vitality. Yellow OG! Mereka mendapatkan game yang pertama atas juara bertahan Spring 2026. Gua udah prediksi dari draft, udah gue bilang gua Ogres. Di game ini gue Ogres, kenapa kalau mereka mainnya straight push, mereka dapat segalanya. Sumpah, Ger, mereka kuat banget kalau mainnya fight ya. Ya. Makanya tadi tuh celah yang mereka punya ketika ngelawan line up draft yang dipunya dari tim Bigetron by Vitality adalah perang, perang, dan perang. Kalau Iya. tidak ada fighting, hey, Hey. itu susah. Iya, dan kalau misalnya lu lihat dari kedua tim ya, dari Bigetron by Vitality sama OG, Bigetron tuh kayak Dispo kita masih lihat, Bal masih lihat kayak ya belum peak performance-nya mereka lah. Masih mungkin butuh pemanasan, belum panas. Tapi kalau OG, mereka tuh udah kayak ya udah kita tahu mau ngapain, kita eksekusi dan berhasil. Oh, Bigetron. Tapi ini baru game 1. Baru game 1. Baru game 1. Tapi terima kasih banyak loh, 23.000 view ya dari kalian ya. Gokil kalian, mantap. Karena kita ngelihat di sini fight besar memang ya, kayak Ya. day 1 kita langsung dikasih match antara juara 3 dan juara 1. Iya sih, itu panas sih. Dan lagi di sini yang mau gua apresiasi itu Fly Arthur sih, kayak udah ngeklop loh langsung Udah sama ngeklop OG. ya. Benar. Karena ya balik lagi emang mereka datang dari daerah yang sama mungkin ya. Daerah Jadi, yang sama. apalagi ya guys, ini for information aja. OG itu tahu-tahu ya disuruh bahasa Sunda. Aduh, Gimana yang udah bisa kayak Fly Arthur. Jadi lebih nyambung gitu kan mereka. Abiget biasa bahasa Sunda. Bisa. Bisa. Iya. Saya bisa tapi yang kasar ya. Jadi ya Iya. agak nggak enak nih kalau ngobrol yang kasar kalau Piskalodi. Cuman dengan playstyle yang kayak gitu tadi, kayak yang tadi gue sempat bilang di draft teman-teman. OG ini kuat banget. Kalau misalkan mereka main strike push dan itu yang mereka lakukan dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Iya, dan lagi juga gak terlalu banyak kesempatan di mana Bigetron by Vitality itu bisa split push. Ya. Karena meskipun tadi Zangkyu kan ada trade ya, dia dapetin inner di area bawah, itu kayak Hansnya langsung gerak, langsung mirroring. Dan ya mau nggak mau dipaksa untuk team fight yang kelihatan di sini Lanfungnya juga output damage-nya nggak maksimal. Dan kalau udah di dive sama Liliusan sama Aham, mau gimana? Itu yang momen di atas dia Iya, triple itu. kill itu. Aduh, Itu why. Itu sumpah nih yang di sini guys nih ya kalau nggak salah nih ya. Iya. Ini agak aneh karena Return of the Armaster ulti dari Ceca sendiri udah nggak ada. Tapi Liu-Liusan dan juga Ceca dia commit ya ke player-player yang ada di area belakang dan dia masih bisa bertahan hidup teman-teman dengan lifesteal yang sedikit itu dan adu hit basic sama
Highway ya menang udah pasti Cica. Iya, dan Zenby tadi juga nge-flashnya ke kiri ya, nggak Iya, ngelewatin nggak ngelewatin tembok. Iya, jadi ya mungkin in a spur moment kayak panik, tapi selepas dari itu kayak udah kalah dari segi damage, terus juga udah mulai banyak yang keculik kayak commit. Mereka tahu nih dari OG big ultimate dengan adanya Raging Sea, dengan adanya Starry Night, tapi nggak takut untuk kayak ya udah commit ke satu orang, mereka menang jumlah, nggak berani team fight, kita dapetin objektif. Benar, tapi emang di match ini sih sebenarnya Bal udah menggalakkan diri dari awal sih Yeah. menurut gue ya. Kayak Bal sudah melihat kayak probability mereka untuk main di awal itu kayaknya nggak gitu banyak ya. Jadi kalau misalkan kita bisa menangin di early, why not gitu. Tapi ternyata itu risiko terlalu besar dan sehingga Bal itu sering banget hilang. Jadi kayak 3 kali dia ke kill secara cuma-cuma dan itu dimanfaatkan oleh OG. Dan tadi gue sempat mention ya, dengan membawa Ceca, mereka itu nggak bisa bawa sampai late gamenya. Ya. Dan gamenya itu benar-benar depends on Agudo sama Fly Arthur. Dan yang di close di game ini adalah mid game, bahkan belum sampai ke menit 13, 14 gitu ya kan. Ya. Menurut gue ini sangat rapi OG bermainnya. Jadi udah tinggal kita tunggu aja nih ya kan, kayak apakah OG punya celah loophole besar di game selanjutnya? Karena menurut gue Bigetron lumayan banyak loophole di game ini. Ya setuju, dimana kayak kalau tadi kita ngomong di match pertama masih day 1 Dispo, jadi ya mungkin masih penyesuaian juga ya. D1 itu kayak konten loh. D1 D1, caster. D1 jadi roamer BTR. Iya, Tapi bener, terlepas dari itu ya teman-teman, jadi kita masih ngelihat kayak beberapa outburst yang kita ngerasanya kayaknya bisa lebih maksimal Ya, dari Dispo, dan sayangnya nggak menemukan target yang tepat, dan itu yang dimanfaatin sama OG. benar. Dispo udah nggak ada outburst, langsung digas, diajar teamfight sama OG. Iya, tapi emang agak susah sih di sini line up yang dipunya dari Bigetron by Vitality sendiri. Mereka itu mainnya tuh kayak 4-5, 4 lawan 5. Kenapa? Karena Fate perlu positioning yang lumayan perlu waktu yang banyak gitu. Iya. Karena Fate itu memang bisa pindah dari tembok ke tembok guys. Tapi kalau misalkan dia orang pertama yang show up di map, wassalam juga kayak yang tadi kan. Iya, Ketika di last moment Darkness Pet udah dibawa, udah di spawn, dia nge-show di map, hilang langsung, dan gamenya langsung nggak bisa selamat dari Bigetron by Vitality. Makanya ini bakal jadi exhausting game. Kalau misalkan memang draft seperti ini bakal keluar lagi sih dari Bigetron by Vitality. Iya, dan sebenarnya dari Fate-nya Zhang Q sendiri juga cukup gak nyaman ya berhadapan sama Lorion, karena kan kayak alur geraknya tuh temboknya sebenarnya agak kebaca ya, geraknya mau kemana, jadi tinggal di-prepare aja Starry Night-nya, dan beberapa kali emang kena ke arah Zhang Q. Makanya tadi juga kan Tyrant yang berhasil diambil juga tuh di area bawah yang sama OG, terus juga yang keculik sendiri Zhang Q-nya. Iya. Wah ini sih Hans sih kayaknya bakal mencamatkan si John terus sih. John kayaknya fokus UTS saja. John cukup fokus UTS kamu ya, kata Hans. Karena Hans di sini ternyata masih sangat prima mainnya bro. Iya. Gua ngeliatnya kayak Hans dia yang show up pertama, dia yang nebein semuanya, dia yang coba buat ambil apapun itu, whatever it is, diambil semuanya sama dia. Dan MVP kali ini ada di Ahem dengan KDA 705. It's a perfect KDA untuk Ahem. Iya loh, Ahem yang kita tahu biasanya sebenarnya senengnya main jarak jauh kan. Dia senengnya nge-peel kayak Bobon, kayak main Harley Hello Kitty, terus juga main Erin. Tapi ketika main Ceca sama Liu-Liusan, ini sinerginya sih. Ini sinergi yang Om Kurus kayaknya nggak kita ganti, sinerginya udah bagus dan tepat. Betul. Emang itu juga tadi Liliusan dan Ahem itu kan nabrak kebarengan berdua. Itu pasifnya aktif. Pasif lapu-lapunya aktif gitu kan. Jadi kayak susah buat mereka bisa bertahan ya. Walaupun tidak ada return of the Master. Kayaknya itu bisa jadi salah satu faktor. Ada faktor luck juga mungkin. Ada Iya. faktor